Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita, hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya! Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Tidak setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah. Kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu. Pilih wali kotamu. Pilih gubernurmu. Pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Demokrasinya itu relies on the theory, bagaimana agar kedaulatan rakyat itu dijaga. Jarak elektabilitas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, mulai terlihat dekat. Tak hanya itu, tren positif elektabilitas Anies Baswedan juga terlihat ketika dihadapkan dengan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Elektabilitas para capres juga tak lepas dari peran para relawannya. Deklarasi yang masif dan memperkenalkan nama-nama capres yang diusung di link grassroots menjadi kunci suksesnya panggung capres. Lantas, bagaimana para relawan melihat fenomena ini? Pakar Komunikasi Politik Bang Effendi Ghazali. Ada Reza Peters, ini relawan Anies Baswedan. Juga ada saudara Anda nih Bang Reza. Gak sendirian Bang Reza. Namanya Emmanuel Ebenezer. Ini ketua relawan Ganjar Mania. Waduh, bajunya udah GP-GP. Bajunya udah GP, ada wajahnya Mas Ganjar juga di situ ya. Ini beberapa hari ini survei itu cukup intens ya. Nah, kalau misalnya saya baca beberapa media yang mengutip beberapa survei ya, misalnya begini, survei Litbang Kompas, Anies Baswedan rapatkan jarak kekalahan dari Ganjar dan Prabowo. Lalu survei Populi Center, elektabilitas Ganjar tertinggi sebagai capres. Nah, ini juga ada survei IPO, Prabowo 248, Anies 225, dan Ganjar 193. Ini pokoknya saling mengklaim dia nomor 1, nomor 2, nomor. Tapi yang menarik saya ke Bang Ege nih Bang Ege. Bang Ege, katanya dari 3 nama yang nggak berubah-berubah itu aja itu, yang 1 cenderung stuck, artinya belum melesat banget. Lalu yang 2 stabil. Nah, tapi yang 3 ini mengejar. Meski Fenomena kalau terakhir itu kan survei Litbang Kompas 24 September itu sampai 7 Oktober ya. Ini karena biasanya survei kalau di Amerika kan itu ada LA Times dengan University of Southern California. Salah satu yang akurat. Nah, memang terlihat di situ kalau Pak Prabowo itu jadi makin turun ya kan. 26,5 Januari. Ya, 26,5 Januari, 25,3 Juni, 17,6 di Oktober. Nah, Anies itu makin naik dengan 12,6 jadi 14,2 dan sekarang jadi 16,5. Kalau plus minusnya standar errornya itu 2,8, maka sebetulnya bisa kita bilang persis seperti tadi, Anies mengejar Prabowo dan hampir tidak bisa dibedakan. Tapi kalau pemilu presiden dilaksanakan pada hari ini, ini Emmanuel Ebenezer nih yang senang, yaitu ada kenaikan Ganjar itu Januari dari 20,5 menjadi 22 di Juni.
Juni dan akhirnya 23,2. Itu Ya, dia. kenaikan ya, Iya, kenaikan. 23,2 ya. Dengan angka-angka ini kan belum ada yang mencapai Iya. tinggi sekali gitu. Itu dia. Saya lebih percaya pada survei dengan pendekatan yang relatif hati-hati begini ya. Oke. Nah, karena kan kita bisa bayangkan begini, kalau 3 orang ini kita tidak membatasi yang lain. Iya. Nanti tahu-tahu dibilang membatasi yang lain. 3 besar artinya Ada ya. juga, kan ini PDI Perjuangan masih terus memperjuangkan Puan juga gitu Ya. ya. Tapi kalau 3 ini bertarung pada Pilpres hari ini, survei itu kan still. Ya. Apa yang terjadi pada hari ini, maka dari 3 ini kemudian akan melangkah 2 menuju simulasi selanjutnya, putaran kedua. Oke. Jadi saya mengatakan angka ini yang lebih masuk akal gitu. Bang Ege, analisa singkat mungkin ya. Ya. Apa yang membuat Anies bisa sprint, Ganjar belum tembus 30 gitu? Oh iya, Anies bisa sprint karena sudah dideklarasikan. Walaupun pada saat yang sama kita mengatakan Prabowo lebih dulu dideklarasikan. Iya. Tapi kenapa kok turunnya cukup jauh, 7,7% dari Juni ke Oktober. Sementara Anies ini kan naik 1,6, nambah lagi 2,3 karena sudah dideklarasikan. Walaupun pada bagian tertentu unik nih para relawan perubahan. Karena misalnya untuk Partai Nasdem sendiri itu pemilih yang paling besar justru masih ke Ganjar 26,7, ke Prabowo 17,3, ke Aniesnya baru 15,4. Tapi itu persoalan ketika dilihat di Nasdem. Walaupun betul pemilih dari Partai Nasdem itu makin banyak juga ke Anies. Cuma secara keseluruhan ke Ganjar lebih menurut. Masih. Nah itu paling dia. tinggi. Dan Sebenarnya selisihnya sudah cukup meningkat jauh, ya. 11,5. Sudah meningkat tapi selisih ada 11,5%. Betul. Jadi ini temuan survei di Litbang Kompas juga kemarin Bang. Iya. Pada pemilih Partai Nasdem justru kemudian lebih banyak memilih Ganjar Pranowo. Betul. Sampai still foto, sampai hasil survei pada 24 September sampai 7 Oktober. Iya, karena kemarin selisihnya 11,5 Bang Reza. Menanggapi ini? Respon Anda Bang? Nasdem sebagai pendukung Pak Jokowi, yang notabene juga sebagai pendukung mengarahkan, seolah-olah mengarahkan dukungan ke Ganjar, itu kan udah 2 periode gitu. Nah, Anies dicapreskan Nasdem kan baru. Tapi yang jelas, kalaupun pendukungnya masih ke Ganjar karena memang dianggap sebagai representasi aja Pak Jokowi, cuman kan yang jelas pada saat setelah pencapresan tuh untuk naik ke Anies besar gitu. Mungkin sebelumnya malah nggak ada kali itu. Tapi kan sudah resmi diusung oleh partai Anda gitu loh. Iya, coba survei. Mungkin kalau kita lihat nanti surveinya Bukan partai dia relawan ya. Kalau nanti surveinya mungkin Desember, itu mungkin menurut kita sih pasti akan berubah lagi. Pasti akan berubah. Anda yakin? Optimisme. Yakin. Oke. Tergantung apakah pada waktu itu ada yang dideklarasikan lagi nggak. Pemilu presiden itu sama dengan horse racing. Ini tadi kejar-kejaran elektabilitas ditambah dengan dramaturgi sebetulnya. Dramaturgi itu artinya ini juga horse racing loh. Siapa ketemu siapa. Betul. Siapa dapat sanksi keras. Lalu siapa pelukan sama siapa. Siapa dilarang pelukan atau nggak jadi pelukan gitu. Itu semuanya isian dari kuantitatif dan kualitatif. Pelukan aja rame sekarang ya. Mereka kan gimana ya, publik itu dicecar oleh horse racing tadi, pacuan kuda elektabilitas itu, baik dari lembaga survei yang ditanggap oh ini masih masuk akal lah gitu ya, atau yang tiba-tiba 30% berapa besar gitu. Oke, Bang Reza, Anda optimis bisa mengungguli Ganjar? Iya. Sebagai relawan. Kalau kita lihat berjalan survei ya, tadi Kang Effendi Ghazali sudah bicara beberapa survei dan peningkatannya. Anies itu kan belum ngapa-ngapain sebetulnya. Blessing in disguise dia sekarang ada di posisi, terus ada dalam 3 besar itu kan sebelum ngapa-ngapain sebetulnya. Itu kan efek dari udah mantan pula lagi. Iya. Mantan gubernur. Artinya efek Ganjar masih. Iya. Ini efek dari efek dari pada saat dia di DKI, dari sejak dia menjabat jadi gubernur hingga sampai hari terakhir dia jadi gubernur itu kan dihadap-hadapkan terus sama Pak Jokowi. Dianggap face to face, dianggap berseberangan, dianggap Pak Jokowi itu jadi seolah-olah kesana karena dia rezim, dia jadi simbol status quo. Nah, Mas Anies ini seolah-olah jadi simbolnya perubahan gitu. Relawan perubahan. Enggak, dia relawan perubahan. Jadi dia nggak mau menyebut relawan perubahan, khawatir juga menyebut antitesis. Enggak. Ya, itu kan efek dari pemberitaan 5 tahun berturut-turut. Jadi yakin atau enggak Bang? Apanya nih? Bisa nyalip Ganjar. Nah, ini kalau 2 pasang, kita percaya itu hasil surveinya CSIS. Anies pasti menang. Kalau udah masuk gini. Kalau masuk periode putaran kedua, yang masuk adalah Anies lawan Ganjar, Anies pasti menang. Karena irisan dari calon-calon yang lain itu kemungkinan besar larinya akan ke Anies. Itu CSIS sebelum 24 September atau sesudah 24 September? CSIS. Sebelum ya. Kalau yang sesudahnya artinya 24 September 7 Oktober itu. Dilihat itu momentum kalau 2 putaran ataupun langsung berhadapan pada putaran pertama itu
Masih Ganjar dengan 52,8 lawan 47,2. Ya kalau dia 3 nama, itu kalau 2 nama. Kalau 3 nama ini kan kayak sekarang si siapa? Ganjar, Prabowo sama Anies. Populi itu kan sekarang di survei Populi yang paling baru, itu kan Anies sama Ganjar udah 29 sama-sama. Oke. Udah diantar belum apa-apa sama-sama. udah diselip aja di si Ganjar Iya, gitu. Bang Noel. Anies punya bis baru 1. Sumbangan dari relawan dari Kalimantan. Ganjar bisnya mobil udah keliling dari kapan tahu gitu loh. Maksud saya, ketika kita nanti akan bergerak, kita ini belum ngapa-ngapain. Ternyata dramaturginya adu bus. Siap-siap disalip Bang Noel, responnya Bang Noel, Anda dicolek tuh Bang. Iya, memang kurang ajar tuh Reja tuh. Ini. Ya, ini kan menarik lah ya. Semakin kemari ini adrenalin politik kita semakin terpacu ya dengan beberapa lembaga survei, khususnya kayak kemarin yang CSIS yang membuat simulasi pas tahap akhirnya tahap 3-nya Mas Ganjar kalah. Tapi itu kan belum Mas Ganjar declare mendapatkan dukungan secara definitif dari partai yang mengusung. Kalau Pak Prabowo sudah, Mas Anies sudah, dan kan presiden naik. Nah, saya sih berharap nanti ketika Mas Ganjar declare, kemudian partai-partai koalisinya sudah mengusung, saya kan ada semacam konstelasi yang besar di beberapa lembaga survei. Apalagi kita lihat trennya juga Mas Ganjar kan naik terus. Memang apa yang disampaikan Mas Prof tadi, angka psikologis untuk menang itu belum ketahuan. Semua relatif masih di bawah angka 30. Nah, kita berharap nanti setelah pasca tanggal 18 kemarin pernyataan Mas Ganjar secara politik siap maju demi negara dan bangsa, itu kan sedikit kekhawatiran publik. Ini kan pertanyaan publik selama ini, Mas Ganjar maju atau tidak. Kedua, siapa partai yang mengusungnya. Ketiga, siapa wapresnya. Kalau mengacu pada teori profesor tadi soal drakor Turki, ini kita kan lagi bicara persoalan pertanyaan-pertanyaan publik yang sebetulnya sifatnya kayak drakor juga, tapi ya kita yakin bahwa pada ujungnya jawaban pertama kan sudah terjawab kebijakan publik bahwa Mas Ganjar siap. Nah, tinggal memang tahap keduanya siapa partai yang mengusung. Nah, kita kan yakin bahwa yang mengusung ini pasti PDIP plus koalisi KIP, Golkar, kemudian P3, kemudian PAN. Dengan 2 atau 3 kekuatan ini saya yakin sekali soal elektabilitas Mas Ganjar makin meroket. Mungkin ya, tapi momentumnya mana ini? Belum ini momentumnya. Bang Noel. Gini, Bang, tapi kan sayang juga, sia-sia juga kalau elektabilitasnya tinggi tapi nggak dapet tiket, Bang Noel. Nah, ya itu sendiri. Tapi begini, yakin aja bahwa PDIP itu tidak akan lari pada dukungannya ke Mas Ganjar. Saya yakin sekali. Begini, ada 3 pertimbangan yang menjadi pertimbangan PDIP itu sendiri. Pertama adalah hari ini kehendak rakyat itu sudah tidak lari kemana-mana selain ke Mas Ganjar. Kedua, soal elektabilitas. Ketiga, soal pernyataan atau slogan PDIP hat-trick. Dia butuh sosok yang punya dampak elektoral. Nah, yang dari 3 ini yang paling penting adalah persoalan yang dampak elektoral itu sendiri. Nah, itu ada di Mas Ganjar. PDIP ini kan rasional ya. Memang persoalan nanti waktunya kapan, jadi tinggal kita lihat aja. Ini kan persoalan teknis. Secara substansi sudah ketemu lah ya. Mas Ganjar, PDI pasti mendukung, KIP pasti mendukung. Nah, persoalan teknis waktu aja. Cuma dalam tahun ini atau nanti awal tahun 2023 nanti. Dan itu saya yakin sekali semua konstelasinya akan berubah. Apalagi lembaga survei ya. Mereka akan menunggu hasil koalisi atau dukungan koalisi ke Mas Ganjar, khususnya PDIP dan KIP-nya. Seperti itu kira-kira, Mbak. Ya, optimis sekali nampaknya Bang Noel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.